Kawasan Daya Tarik Wisata atau DTW tempat pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal kembali diterjang banjir bandang pada Sabtu 24 Januari 2026. Menurut pantauan tribunjateng.com di lokasi, kondisi pancuran 13 Guci tampak porak-poranda. Kolam pemandian air panas pancuran 13 hilang tertutup material pasir hasil longsoran. Selain itu, guci besar berwarna emas yang biasanya berdiri kokoh di tengah kawasan pancuran 13, kini sudah lenyap diterjang air bah. Loket depan, kamar mandi bilas, bahkan patung naga dan sinterklas turut hancur. Kondisi semakin parah karena jembatan penghubung akses utama yang telah berusia puluhan tahun di pancuran 13 ikut tersapu banjir. Menurut kesaksian warga Guci bernama Hasami, hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Jumat 23 Januari dan mulai meluap pada Sabtu 24 Januari dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut suara gemuruh aliran air terdengar hingga ke permukiman warga yang berjarak sekitar 250 meter. Sementara itu PLH Bupati Tegal yakni Ahmad Khalid menyampaikan bahwa ada 3 jembatan yang terdampak banjir bandang hingga hilang. Ia menegaskan bencana kali ini lebih parah dibandingkan yang terjadi pada akhir tahun 2025. Untuk sementara jembatan di Pancuran 13 dan Pancuran 5 ditutup untuk umum karena tidak dapat dilalui kendaraan maupun aktivitas warga. Sedangkan jembatan di Curug Jedor akan diamankan sementara menggunakan jembatan Bailey. Nagane kan pembicaraan. Nagane hilang. Pancuran 13 memang benar-benar musnah. Tuh sumber mata air panasnya keluar. Nih, musnah, benar-benar musnah Pancuran 13. Sapos-pose semuanya sampai jembatan hilang semua, hanyut. Luar biasa, dahsyat. Barokah, kolam barokah musnah semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Air masih besar. Tuh. Curugnya jadi hilang. Ketimbun material batu pasir dari atas. Semalam air nyampe sini semalam. Ketinggian sampai puluhan meter. Yang mana sampai jembatan ini sampai hilang. Ini dahsyat sepanjang sejarah seumur uripku. 46 tahun baru pernah ngalami kejadian seperti ini.
Sebagai informasi, kawasan wisata Guci tak hanya diterjang banjir. Longsor di sejumlah titik juga terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur lereng Gunung Slamet sejak Kamis 22 Januari hingga Sabtu 24 Januari pagi. Air bah berwarna coklat pekat mengalir deras dari hulu Gunung Slamet, membawa material lumpur, pasir hingga ranting kayu. Aliran banjir bandang tersebut memutus 3 jembatan vital di kawasan wisata Guci, yakni Jembatan Jedor, Jembatan Kaligung di Pancuran 13, serta Jembatan Gantung di Pancuran 5. Ketiga jembatan itu merupakan akses utama penghubung antar kawasan wisata, sekaligus jalur menuju Desa Guci. Menurut kesaksian Taufik, warga RT 04 RW 02 Desa Guci, debit air meningkat drastis secara tiba-tiba pada Jumat 23 Januari sore, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Suara gemuruh dari arah hulu sungai terdengar sebelum banjir bandang menerjang kawasan wisata. Ia menambahkan puncak banjir terjadi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tinggi air dilaporkan mencapai 7 meter. Membuat jembatan tidak mampu menahan hantaman arus, bercampur lumpur dan juga pasir. Tidak hanya memutus akses utama menuju Pancuran 13 dan Pancuran 5, banjir bandang juga menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas wisata. Pancuran 13 Guci hancur dan tertimbun lumpur, 1 unit alat berat eskavator rusak, sejumlah lapak pedagang hanyut, serta pagar pembatas di sepanjang aliran sungai Porak-Poranda. Bencana banjir bandang yang disertai longsor di Bukit Atas Desa Guci dilaporkan cukup parah dan menambah kepanikan warga. Sebanyak 700 bibit pohon yang rencananya akan ditanam di lereng Gunung Slamet pada 7 dan 15 Februari 2026 dilaporkan ikut hanyut terbawa banjir. Warga Desa Guci kini khawatir akan terjadi banjir bandang dan longsor susulan, mengingat hujan masih kerap turun di kawasan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.